Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan contoh-contoh soal pretest terkait PPG pada tahun 2022 ini, yakni berkaitan dengan guru TK RA Bapak Ibu. Nah, pada soal-soal yang sebelumnya sudah saya upload. Nah, ini adalah bagian yang kedua atau part keduanya Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Soal nomor 1. Bermain bersama teman melatih anak untuk belajar membina hubungan dengan sesamanya, baik menggunakan alat permainan ataupun alat main. Anak akan belajar mengalah, memberi, menerima, dan saling menolong. Pernyataan tersebut menguatkan bahwa kegiatan bermain memiliki urgensi dalam aspek A. Kognitif, B. Bahasa, C. Sosial emosional, D. Fisik motorik, E. Seni. Jawabannya yang C. Sosial emosional. Lanjut soal nomor 2. Bermain merupakan serangkaian kegiatan atau aktivitas anak untuk bersenang-senang. Melalui bermain, anak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan segala potensi yang ada dalam dirinya, termasuk imajinasi. Anak akan lebih fokus pada pengalaman yang mereka lakukan pada saat sedang bermain. A. Saat main, anak tersenyum dan tertawa tanpa menunjukkan ada kekhawatiran atau kecemasan sedikit pun. B. Bermain menjadikan seluruh perkembangan anak terstimulasi dengan maksimal. C. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa butir A, B, dan C menjelaskan bahwa bermain memiliki karakteristik sebagai berikut. A. Lebih berorientasi pada proses, menyenangkan, non-literal. B. Non-literal, menyenangkan, didorong oleh motivasi intrinsik. C. Lebih berorientasi pada proses, menyenangkan, bermakna. D. Episodik, non-literal, bermakna. E. Motivasi eksternal, menyenangkan, lebih berorientasi pada proses. Jawabannya yaitu yang C. Lebih berorientasi pada proses, menyenangkan, bermakna. Soal nomor 3. Ketika bermain, seorang anak kadangkala berimajinasi dan mengeluarkan ide-ide yang tersimpan di dalam pemikirannya. Anak akan mengekspresikan pengetahuan yang dimiliki sekaligus mendapatkan pengetahuan baru dari pengalaman bermain tersebut. Guru akan dapat semakin mengenal seorang anak pada saat mengamati kegiatan bermain tersebut. Bahkan, melalui kegiatan bermain pura-pura, guru akan dapat menemukan kesan-kesan dan harapan seorang anak terhadap orang dan keluarganya. Konteks tersebut sesuai dengan urgensi bermain terhadap aspek perkembangan A. Sosial, B. Kognitif, C. Fisik motorik, D. Bahasa, E. Emosional. Jawabannya yang B. Kognitif. Lanjut soal nomor 4. Pernyataan berikut ini yang mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain memiliki manfaat yang sangat penting dalam perkembangan fisik dan motorik anak adalah A. Anak belajar mengenal kemampuan diri dan membandingkannya dengan orang lain, kemudian menguji kemampuannya dengan mencoba peran baru dan mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tingkah lakunya terhadap orang lain. B. Kegiatan bermain memberi kesempatan seseorang anak untuk belajar menghadapi situasi kehidupan pribadi sekaligus memecahkan masalah. C. Kegiatan bermain memungkinkan anak mendengarkan dan melatih seluruh otot tubuhnya sehingga anak memiliki kecakapan gerakan dan kepekaan penginderaan. Yang D. Saat bermain, anak mendapatkan pengalaman mulai eksplorasi dan manipulasi segala sesuatu yang ada di lingkungan sekitarnya, terutama mengenal warna, bentuk, ukuran, tekstur, dan membedakan objek. E. Anak memiliki pengalaman untuk mencoba melafalkan kosakata yang baru dikenalnya. Jawabannya yang C.
Kegiatan bermain memungkinkan anak mendengarkan, melatih seluruh otot tubuhnya sehingga anak memiliki kecakapan gerakan dan kepekaan penginderaan. Lanjut, soal nomor 5. Perilaku non-literal anak dalam bermain digambarkan dalam butir-butir ini, yakni A. Anak memulai kegiatan bermain dengan cara membagi peran masing-masing. B. Anak menyusun puzzle sebanyak 15 keping menjadi sebuah bentuk utuh yang bermakna. C. Anak mencampur cairan warna biru dengan warna kuning sehingga menghasilkan warna hijau. D. Anak menari dan menyanyi di hadapan teman-temannya. E. Anak melakukan kegiatan membeli dan menjual dengan menggunakan barang-barang bekas. Jawabannya yang E. Lanjut soal nomor 6. Pada saat kegiatan di sentra balok, seorang anak sedang membawa beberapa unit balok untuk disusun menjadi sebuah rumah. Seorang teman datang menghampiri dan mengatakan akan bersama membantu membuat rumah tersebut. Mereka kemudian terlihat menghimpun beberapa unit balok dan terlihat percakapan untuk membangun rumah tingkat yang tinggi. Ibu guru datang menghampiri dan mengamati kegiatan mereka berdua, tidak mencoba terlihat di dalam kegiatan bermain tersebut. Peran guru dalam kondisi seperti ini termasuk dalam jenis A. Onlooker, B. Stake manager, C. Pemberi pijakan, D. CO player. Jawabannya yang B. Stake manager. Soal nomor 7. Peran guru sebagai teman bermain atau CO player dalam kegiatan bermain anak digambarkan dalam ilustrasi yang tepat berikut ini, yaitu A. Dua anak sedang bermain masak-masakan dengan menggunakan peralatan yang ada, seperti panci, kompor, sendok, garpu, dan sebagainya. Guru mengamati sambil mendokumentasikan kegiatan tersebut. B. Guru menyiapkan skenario bermain opera yang akan dilakukan oleh anak dalam satu kelas. Guru yang akan berperan sebagai tokoh utama dalam operet tersebut. C. Anak-anak sedang bermain jual beli di sentra bermain peran. Anak-anak memiliki ide untuk menjual layaknya di swalayan. Guru menyarankan agar mereka menata barang belanjaan seperti di swalayan dan menggunakan uang-uangan kertas untuk alat pembayarannya. Yang D. Anak bekerja sama untuk membangun istana dengan menggunakan balok. Anak terbagi tugas, satu anak membuat pondasi, membuat pagar, dan bangunan inti istana. Guru merapikan dan membereskan mainan anak-anak. Baik, jawabannya yang C. Lanjut soal nomor 8. Guru meletakkan biji-bijian di dalam wadah. Anak mencoba untuk memasukkan biji tersebut satu persatu ke dalam botol dengan menggunakan penjepit kecil atau pinset dengan cermat. Ilustrasi ini mencontohkan bahwa kegiatan bermain penting dalam mengembangkan aspek perkembangan A. Motorik halus, B. Motorik kasar, C. Kognitif, D. Bahasa, E. Sosial. Jawabannya A. Motorik halus. Soal nomor 9. Simbolisasi dalam bermain merupakan cara anak mempresentasikan kemampuan berpikirnya yang terlihat dari bagaimana anak mencoba untuk meniru atau melakukan apa yang dipikirkannya, seperti meniru menjadi seorang montir yang sedang bekerja memperbaiki mobil yang rusak. Hal ini mendeskripsikan bahwa kegiatan bermain penting sekali dalam kaitannya dengan aspek perkembangan A. Bahasa, B. Kognitif, C. Sosial, D. Fisik motorik. Jawabannya yang B. Kognitif. Soal nomor 10. Pilihan jawaban yang tepat untuk menunjukkan bahwa bermain memiliki karakteristik episodik adalah A. Ani sedang asik membuat kue-kuean dengan menggunakan adonan dari tepung terigu. B. Cia meniru gaya ibu guru pada saat mengajar di kelas. C. Rudi tertawa gembira setelah berhasil memandang bola ke dalam gawang.
D. Rangka bermain peran dimulai dari menata alat main, bermain pura-pura menjadi ayah bersama teman, kemudian mengakhirinya saat jam makan siang tiba. E. Sari sedang mengumpulkan dedaunan kering dan menyusun menjadi kolase. Jawabannya yang D. Lanjut soal nomor 11. Bermain berfungsi untuk merefresh energi. Anak yang kehabisan energi perlu menemukan cara untuk memulihkan energi fisik dan psikologis mereka. Bermain sangat membutuhkan untuk mengembalikan energi tersebut. Pernyataan ini menjelaskan tentang teori bermain, yaitu A. Surplus energi, B. Relaksasi, C. Psikoanalisis, D. Arousal modulation, E. Psikoanalisis. Jawabannya yang B. Relaksasi. Soal nomor 12. Bermain praktis atau practice play ditandai dengan perilaku sebagai berikut. A. Anak melakukan kegiatan seolah-olah seperti orang berkelahi namun tidak sungguhan berkelahi. B. Anak mengumpulkan beberapa benda untuk dikoleksi seperti daun untuk dikeringkan dan disimpan. C. Anak membagi tugas dengan teman main dengan tujuan yang sudah direncanakan sebelumnya. D. Anak membuat mobil-mobilan dengan menggunakan kardus bekas kemasan makanan. E. Anak bermain dengan melakukan gerakan yang berulang-ulang, hanya mencari kesenangan. Jawabannya yang C. Soal nomor 13. Seorang anak duduk sendiri merakit beberapa keping Lego menjadi sebuah bentuk yang kokoh. Saat ibu guru bertanya tentang kegiatan mainnya, anak tersebut mengatakan bahwa dia sedang membangun kandang untuk hewan peliharaannya. Menurut pandangan Piaget, anak tersebut dalam tahapan kegiatan bermain: A. Sensorimotorik, B. Konstruktif, C. Simbolik, D. Dramatik, E. Kreatif. Jawabannya yang B. Konstruktif. Soal nomor 14. Kegiatan bermain anak yang ditandai dengan meniru peran orang dewasa seperti menjadi pembeli, ibu, dan ayah, atau profesi tertentu dapat dimasukkan dalam jenis kegiatan bermain pura-pura. Namun, tidak semua kegiatan bermain pura-pura ini dapat dikatakan sebagai kegiatan bermain dramatik. Berikut ini yang termasuk dalam persyaratan kegiatan bermain dramatik, kecuali A. Anak akan bertahan dengan peran yang dimainkannya minimal selama 15 menit. B. Anak melakukan interaksi dengan anak lain dan bertukar alat permainan. C. Anak berpura-pura memerankan suatu tokoh dan mengekspresikannya dengan gerakan yang sesuai. D. Anak berkomunikasi secara verbal dengan teman mainnya. E. Anak memilih alat dan bahan main sesuai dengan minatnya. Jawabannya yang A. Lanjut soal nomor 15. Anak mengekspresikan pikiran dan perasaannya secara orisinil atau dalam membuat suatu secara natural, seperti kegiatan menggambar, melukis, atau membuat hewan dengan play-doh. Hal ini menunjukkan bahwa anak melakukan kegiatan bermain: A. Sensorimotorik, B. Imajinatif, C. Kreatif, D. Manipulatif, E. Eksploratif. Jawabannya yang C. Kreatif. Soal nomor 16. Permainan tradisional yang dilakukan oleh anak usia dini mencerminkan budaya diri lingkungan kehidupan anak, terutama dalam konteks lingkungan: A. Mikrosistem, B. Ekosistem, C. Makrosistem, D. Mesosistem, E. Kronosistem. Jawabannya yang C. Makrosistem. Soal nomor 17. Urutan yang tepat untuk menunjukkan pola interaksi anak dalam kegiatan bermain sosial adalah, ini langsung saja Bapak Ibu, yang C jawabannya. Uncopied play, unlocker play, solitary play, parallel play, associative play, cooperative play. Lanjut soal nomor 18. Anak belum menunjukkan antusiasme kepada lingkungan sekitar, khususnya orang lain.
anak terlihat lebih menikmati kegiatannya sendiri dalam bermain, baik menggunakan atau tanpa menggunakan alat permainan. Perilaku anak seperti dua pernyataan tersebut menunjukkan pola interaksi bermain. A. Soliter, B. Paralel, C. Asosiatif, D. Onokopit, E. Unlocker. Jawabannya yang A. Soliter. Soal nomor 19. Bermain dramatik termasuk dalam kegiatan bermain peran. Namun, tidak setiap kegiatan bermain peran masuk dalam kategori bermain dramatik. Dua persyaratan kegiatan bermain dramatik yang harus dipenuhi untuk membedakannya dengan bermain peran saja adalah jawabannya yang A. Anak harus mengikuti aturan main yang telah disepakati bersama, dan 2. Menonton anak lain bermain. Soal nomor 20. Anak mengambil sebuah boneka. Boneka tersebut digendong dan dipeluknya dengan penuh kasih sayang. Kemudian anak pura-pura menyuapi boneka tersebut dengan sendok dan sekali mengelap mulut boneka. Ilustrasi tersebut menggambarkan kegiatan bermain A. Kreatif, B. Mikro, C. Makro, D. Dramatik, E. Manipulatif. Jawabannya yang C. Makro. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja yang bisa saya gambarkan terkait gambaran atau contoh soal pretest untuk guru TK, PAUD, ataupun RA. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.